Ya baik pemirsa dan juga jamaah yang dari Masjid Al Khairiyah, kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Kita masih akan mendengarkan kelanjutan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza tentang tema kita hari ini, zikir singkat, pahala hebat. Nah kelanjutannya dengan subtemanya adalah dalil dan hadis tentang keistimewaan zikir, Pak Ustadz. Baik, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Biar semangat lagi. Bu. Yes. Bu. Yes. Berkah. Masuk jannah semua. Amin. Amin. Zikir itu kita nggak sadar kalau lisan kita tuh sebenarnya refleks pun sering berzikir. Tahu refleks ya? Ya tiba-tiba aja gitu. Contoh, ibu saya ajak nih jalan-jalan nih misalnya nih ke puncak nih. Ya, puncak. Bogor, puncak. Habis mau diajak ke Gunung Salak masuk angin semua. Ya. Puncak, kan ada Masjid At-Ta'awun tuh ya. Lihat pemandangan indah, bagus. Kan ibu kagum ya, terpesona. Maka saat itu kita nggak sadar zikir tuh. Kembalikan rasa kagum kepada Allah dengan kalimat Subhanallah atau Masya. Enak kan jadi orang Islam ya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Kapan ngucapin subhanallah, kapan bilang Masya Allah. Kita bilang subhanallah ketika melihat ciptaan Allah yang indah. Pegunungan, pantai, bukit, ibu jalan-jalan ke Bali, ke Turki. Udah pernah ke Turki? Belum pernah? Sama. Ibu belum pernah ke ada kapal dia. Kapal dia. Lihat yang indah-indah tuh dalam bentuk wujud, bilangnya subhan. Karena ciptaan Allah, maha suci Allah. Tapi kalau ibu lagi lihat suami baik, jujur, sayang sama keluarga, lihat tetangga besti, nggak pernah ngomongin orang, akhlaknya bagus. Maka ucapkan Masya Subhanallah untuk wujud, Masya Allah untuk akhlak. Jadi ibu kalau ngelihat ada anak kita nih yang baik, soleh, bilangnya apa? Masya Allah gitu ya. Pulang dari puncak nih, tiba-tiba ibu di WhatsApp, ditelepon sama Besti. Tahu Besti? Ya Allah po, tetangga kita po wafat meninggal, baru tadi ngobrol pagi-pagi. Ya Allah yang bener Neng, bener po. Ibu kan sedih, betul nggak? Ya Allah mana tetangga, nggak sakit, nggak apa, lagi duduk, kena angin duduk. Tahu angin duduk? Ini angin paling bahaya sedunia bang. Oh iya? Duduknya bikin mati. Bagaimana loncat tuh angin. Kena angin duduk, ibu sedih nggak? Zikir, kembalikan rasa sedih kepada Allah. Ada yang meninggal dengan bacaan Innalillahi. Ada Allahnya lagi nggak? Ada. Karena ibu pulang, suami tahu nih, ibu Besti wafat, meninggal, pengen dihibur dong sama suami, dibagi duit sama suami. Lu jalan-jalan dah, jangan pakai pulang-pulang dah. Ini antara bagi duit sama gedek kayaknya nih. Kasih duit nih 5 juta, ajak jalan-jalan. Seneng gak dibagi duit? Seneng. Kembalikan rasa bahagia kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Lagi di mall, lagi neraktir, tiba-tiba awalnya ngomongin kebaikan, ngomongin yang sedih-sedih, ada yang meninggal. Biasa, emak-emak nyerempet-nyerempet, menyalam aku. Nyerempet-nyerempet, ngegosipin tetangga. Kan itu dosa, betul gak Bu? Ketika dosa, ingat kalau itu adalah dosa. Kembalikan kepada Allah rasa berdosa, bersalah dengan kalimat Astaghfirullahalazim. Harusnya istighfar itu jadi rem. Ngegosip rem, remnya harus pakem. Berhenti dong. Jangan blong. Astaghfirullahalazim, koma. Si Empo Encum bagaimana tuh? Ada nggak Empo Encum sini? Nggak ada ya? Coba lihat Bu, ya Allah lisan kita tuh deket banget sama Allah ya. Mau seneng, mau bahagia, mau sedih, mau dapat hadiah, mau lagi bikin dosa,
Allah, Allah, Allah. Makanya sebaik-baiknya kalau udah latah tuh latah yang bener. Jangan latah ayam, 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 ayam. Ya, Bang Bedu mah nggak latah, dia latah nggak Bang? Enggak, saya mah. Nggak latah. Enggak, saya mah. Kalau Bang Bedu latah gimana? Ayam, ayam. Astagfirullahaladzim, enggak. Gitu kan ya. Ya Allah Bu, enak banget ya jadi orang Islam. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Bahkan sampai nanti kita diambil sama Allah pun kudu nyebut Allah. La ilaha Muhammadur Rasul. Orang kalau udah biasa nyebut Allah, 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 meninggalnya pun gampang Bu. Kalimat la ilaha illallah tuh bukan ibu harus latihan. Bu, dikit-dikit la ilaha illallah Muhammad, ngapa? Latihan mati Pak Ustadz. Enggak gitu Bu. Ibu pokoknya kalau segala perasaan, segala rasa yang ada di hati, ibu kembalikan kepada Allah, ibu jadi akrab tuh sama Allah. Istri tercinta dari baginda Rasulullah SAW setelah Siti Khadijah, siapa yang lebih muda umurnya? Siti Aisyah. Dipanggil Aisyah, ya Rasulullah, ada apa suamiku tercinta? Jangan engkau tidur, ingat, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dariku. Yang kedua Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Aisyah bingung lah, mau tidur bagaimana ngatamin Quran? Ramadan aja 30 hari cuman sekali. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum mendapatkan ampunan dari semua orang muslim di dunia ini. Wah, tambah pusing Aisyah. Yang terakhir Aisyah kata Rasulullah, jangan engkau tidur sebelum berangkat haji dan umroh. Wah elah, tambah puyeng. Ini maksudnya bagaimana ya Rasul? Saya nggak sanggup dah ya Rasul. Berat banget sebelum tidur kudu ngatamin Al-Quran. Rasulullah senyum sambil bilang apa? Aisyah, engkau tidur kalau mau dapat pahala menghatamkan Al-Quran, maka bacalah sebelum tidur Al-Ikhlas 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Tidur pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kalau engkau ingin tidur mendapatkan syafaat dariku, maka berselawatlah kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Wahai Aisyah, kalau engkau ingin diampuni, dimaafkan oleh seluruh orang muslim di dunia ini, maka bacalah sebelum tidur, Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Aisyah, dapatkanlah pahala umroh dan haji sebelum engkau tidur dengan membaca apa? Zikir yang paling sempurna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah zikir singkat tapi hebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Masya Allah, ilmunya dapat ya Bu ya. Bakal buat kita nih ntar di rumah sebelum tidur ya. Jangan lupa tuh ya, kalau pengen dapat syafaat dari Rasulullah, betul, pengen dapat pahala pergi haji, pengen diampuni, dimaafkan dosa-dosa kita, betul, sama orang penduduk seluruh dunia, kaum muslimin dan muslimat, ada itu tadi zikirnya. Nah sekarang silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Lampas siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan, saya akan beri kesempatan terlebih dahulu dari sisi sebelah kiri. Sini dulu ya. Sini dulu, kanan dulu. Oh, tadi kiri udah duluan, sekarang sebelah kiri, kanan dulu. Oke, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ike Ikrimah dari Majlis Taklim Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Iya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Boleh. Kedengarannya kebanyakan gitu katanya wanita yang sedang haid tidak boleh berzikir dan memegang Al-Quran. Apakah itu mitos atau fakta Pak Ustadz? Pertanyaannya mohon dijelaskan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ustadz. Langsung. Orang yang sedang kepala. Hah? Tadi sedang head kan ya, sedang kepala. Head. Oh, itu head. Oh, head. Ini head.
Oh iya. Head dah. Kita Gitu. bocah. Baik. Gak boleh pegang Al-Quran, mitos atau fakta pertanyaannya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Inilah dalil dasar yang dipakai oleh mazhab yang kita pakai selama ini dalam ibadah, mazhab Syafi'i. Cibinong, Cikarang, apalagi dah. Pokoknya Imam Syafi'i banget. Di kampung ibu boleh nggak lagi head megang Quran? Itulah mazhab kita. Kenapa seperti itu Ustadz? Tadi la yamassuhu ilal mutahharun. Karena Al-Quran itu suci. Yang menurunkan maha suci. Yang menerima Rasulullah juga suci. Al-Quran suci jadi harus dipegang dan dibaca disentuh oleh yang suci. Bagaimana dengan zikir Pak Ustadz? Boleh nggak orang head itu zikir? Zikir itu boleh Bu. Boleh. Masa nggak boleh zikir? Ngapain? Hentiin zikir Pak Ustadz. Boleh apa aja Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apalagi? Astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya ada kalimat Allah baca. Berbicara tentang head, ini hebatnya perempuan dan Allah tidak berikan hadiah ini kepada laki-laki. Sebelum head, ibu udah rutin nih baca Quran, sholat duha, bangun di sepertiga malam, tahajud. Ibu suka bangun di sepertiga malam? Ngapain? Ngencing kali ah. Sedekah tiap hari. Ibu tahu? Bu? Yesnya mana? Bu? Bu? Berkah? Nah, biar nggak ngantuk. Sebelum ibu head, ibu udah rajin nih sama ibadah-ibadah. Nih hebatnya perempuan. Ketika ibu head, libur semua nggak? Sholat, libur. Baca Quran, nyenengin suami. Malam Jumat, malam lain. Perek mulu ya. Perek mulu kata lakinya. Semua libur ketika head. Ibu tahu nggak? Yang ibu lakukan sebelum head ibadah-ibadahnya, ketika head tidak dilakukan, pahala yang sebelum head tetap Allah kasih. Ibu duha tiap pagi, lagi head kan nggak duha, tapi pahala yang sebelum ibu head terus dikasih sama Allah. Laki bisa begitu? Agak ada. Kapan datang bulannya? Yang ada tiap bulan puyeng dia. Kenapa? Tadi banyakan perek. Paham? Jadi subhanallah, lakukanlah kebaikan-kebaikan sebelum masa menstruasi supaya kebaikan itu pahalanya tetap Allah kasih sepanjang ibu datang bulan. Iya, jadi intinya kalau zikir boleh ya? Zikir boleh. Masa kalau gak zikir jadi kayak handphone di silent? Iya, kayak getar. Gitu. Ngeden dong. Baik, silakan penanya berikutnya, penanya kedua. Oh, ada ibu di sini ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Budi dari Majelis Taklim Rodotul Ulum Cibinong Bogor. Oh ini Ibu Budi. Ibu Budi. Wah, baru tahu kita. Salam buat Wati ya Bu. Wati. Pelajaran SD. Iya, saya jadi akhirnya ketemu juga sama yang nama Ibu Budi. Ya. Hafalnya. Iya, nah pertama kali saya menghafal ini Ibu Budi. Silakan Ibu Budi. Mau saya tanyakan, mau nanya Pak Ustadz. Iya. Untuk menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus perbanyak zikir. Tetapi bagaimana apabila zikir itu tadi kita lakukan setelah sholat maghrib dan subuh? Nah, selebihnya itu tidak hanya ditutup dengan Al-Fatihah. Terus yang kedua, boleh nggak kalau kita lagi berzikir itu kadang-kalanya kan kita menangis ya, mungkin karena kita ingat dosa-dosa, punya dosa, kesalahan kita. Nah di situ untuk menjaga kekhusukan kita,
mohon penjelasannya dari Pak Ustadz bagaimana supaya kita bisa lebih khusyuk lagi. Sekiranya itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, pada saat Ibu menangis, zikir apa yang Ibu baca Bu? Kalau boleh tahu ya Bu. Subhanallah. 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 Ingat, Masya Allah. Ingat dosanya dosa apa tuh Bu? Banyak Udah Bang, ngapa jadi ngorek-ngorek dosa orang sih? Iya. Pengen tahu aja. Itulah Itulah urusan itu ya, namanya urusan pribadi kita dengan Tuhan, betul, Tuhannya betul. ya, Tuhan kita ya. Iya. Pengen tahu aja katanya Ibu. Oh, iya. suami udah nggak ada, jadi kadang ingat suami. Jadi ini nangisnya karena dosa apa karena suami Bu kira-kira? Oh dua-duanya. Baik. Mic-nya mana hilang, udah dibawa aja tuh mic-nya. Oh iya, jadi ditanya sama Pak Ustadz. Iya. Nangisnya karena ingat dosa atau ingat suami atau ingat dosa suami? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya. ingat dosa kita terhadap suami pada waktu Masya Allah. semasa hidupnya dulu yang belum sempat saya ucapkan permohonan maaf. Dan yang kedua juga mungkin ada hal-hal kecil yang lain gitu Oke, kan. Mungkin dari anak-anak atau Oke Bu, dari kalau menantu seandainya ya. nih Bu ya, Ibu ingin minta maaf kepada suami Ibu, kata-kata apa yang ingin Ibu sampaikan kepada suami yang ingin suami dengar, agar permintaan maaf Ibu tuh insya Allah sampai. Kita doakan sama-sama ya Pak Ustadz ya? Hah? Kita doakan sama-sama semoga. Iya nanti kita doakan, kita bacain Fatihah ya. Apa Ibu yang mau Ibu minta maaf kepada suami Ibu? Ya sering sih saya dalam doa itu saya merenung, saya kirim doa Al-Fatihah terutama ya. Saya memohon maaf dan memohon ampunan lah, semoga dosa apa yang pernah saya perbuat kepada suami diampuni dan juga dimaafkan dengan suami. Iya, iya. Luar biasa Ibu. Semoga kalau suami Ibu mendengar, ya kita yang mendengar juga sama-sama Ibu ya. Kita sebagai istri pasti pernah punya dosa sama suami, ya. Jangan lupa dalam zikir kita, dalam doa kita juga ingat bahwa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Terutama Amin, terhadap amin. suami ya, Pak Ustadz ya. Betul, betul Bang. Ya, Ibu semoga dosa Ibu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Amin. Amin. Baik. Silakan Pak Ustadz dijawab Pak Ustadz. Siap. Tidak ada waktu yang tidak baik untuk berzikir. Selama ibu di tempat yang baik, berbuat kebaikan, ibu lagi di kamar, itu kan tempat yang baik Bu. Ya, zikir diterima nggak sama Allah? Diterima, apalagi di tempat-tempat mustajab. Misalnya di Raudhah ketika ibu umroh di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ibu di Multazam, ibu berdoa, itu tempat-tempat yang diijabah. Waktu habis maghrib, tiap habis sholat pun semua waktunya diijabah. Ingat, zikir dan doa yang terbaik itu apa harus dengan bahasa Arab Ustadz? Terus yang gak bisa bahasa Arab kapan doanya? Belajar bahasa Arab kan lama bertahun-tahun. Doa yang paling dimengerti punten bukan hanya dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Doa yang paling dimengerti oleh Allah adalah doa dengan bahasa hati. Maka berdoalah dengan hati dan dari hati. Kapan, di mana saja, kapanpun doakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita sayangi dengan doa yang isinya adalah kebaikan-kebaikan semua. Jadi kapanpun ibu pulang nih ya ke rumah masing-masing nanti di bis bisa zikir nggak? Bisa. Ada ibadah yang niatnya berat, pelaksanaannya berat, itu haji Bu. Niat berat, pelaksanainnya berat. Ada ibadah niat ringan, pelaksanaannya berat, itu puasa di bulan Ramadan. Niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Ada ibadah niat ringan, pelaksanaannya ringan, bisa di mana saja, kapan saja. Apa itu? Zikir. Orang yang belum bisa haji, silahkan puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah atau puasa Daud. Orang yang belum bisa berpuasa, perbanyaklah berzikir. Nanya Pak Ustadz. Lah, ini muncul dari mana botol? Emang saya jin dari botol Pak Ustadz. Ya Pak siap. Ustadz mau nanya. Ah, Saya kan
manusia. Iya. Biar ini Pak Ustadz, maaf Ya. ya. Berdiri Pak Ustadz ya. Oh saya berdiri. Saya apa Pak Ustadz yang berdiri? Ini abang udah duduk? Udah. Oh udah, ya udah. Saya diri. Apa enggak? Diri ya? Ya. Mau diri? Iya. Ya. Tapi kayak enakan duduk lah bang. Iya Pak Iya Ustadz. enakan duduk. Tapi ibu-ibu kasihan anak diri kayaknya. Ya udah bebas lah. Sok. Aduh, begini rasanya di ibu-ibu ya. Ya Allah. Gini Pak Ustadz ya. Kan ini misalkan saya seorang istri nih Pak Ustadz. Kesel sama suami nih. Ya kan. Pengen marahin suami. Pengen marahin suami. Iya marah sama suami nih. Ya. Suaminya siapa? Suami saya. Oh namanya? Saya berdua. Ya. Saya istri. Ya. Saya kan istri nih. Ya kan punya suami. Punya suami. Suaminya siapa? Ada namanya misalkan namanya Zaki Mirza misalkan. Lah gua. Nah. Sayang ya Allah apa kabar? Sehat. Abi di sini. Gini Mas Ustadz. Sebagai seorang istri pengen marah sama suami takutnya dosa. Betul. Pengen kegemes kan, pengen sama suami takut dosa. Gimana kalau marahnya sambil istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Apakah gak jadi dosa karena saya udah istighfar atau zikir? Nyakar. Iya, apa jadinya gugur gak dosa saya? Kadang kan saya marah tapi saya istighfar gitu. Oke. Siap. Iya. Kok curhat dulu? Iya. Jadi istri. Oke, jangan jawab dulu Pak Ustadz. Oh belum. Jangan dijawab dulu. Oh belum, ntar aja. Oke, di segmen berikutnya. Jadi peserta juga, jadi host juga. Ya, jangan dijawab dulu Pak Ustadz ya. Oke. Nanti kita akan jawab pertanyaan saya, akan jawab oleh Pak Ustadz. Oke. Ya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.